Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amala wa la yurdu man sa'ala wa la yaqta'u man wasala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad makhtalafa al-lail wan nahar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ala al-mujahidin wal ansar. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini kita semua diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik sehingga kita bisa datang ke Masjid Baitul Ma'mur untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan sholat Jumat pada hari ini menjadi sholat Jumat terbaik dari sekian sholat Jumat yang telah kita tunaikan di setiap pekannya. Menjadi sholat Jumat terbaik yang setiap doanya, gerakan sholatnya, dan khutbahnya insya Allah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan serta kita berbanyak pakai selawat, kita dikumpulkan dengan Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kali ini dalam khutbah pada Jumat kali ini yaitu adalah kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Akhir-akhir ini semua kita sudah tahu di platform media sosial bahwa warga Palestina sedang dibombardir oleh musuh Islam Zionis Israel. Maka pertanyaannya, kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Kenapa kita mesti peduli dengan saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina? Maka ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan kemanusiaan. Untuk menjadi orang yang membantu menyalurkan donasi kepada Palestina, tidak butuh harus semua warga Indonesia orang Islam, tidak butuh dia harus menjadi orang beriman, karena saudara-saudara kita di sana adalah kemanusiaan. Mereka sama-sama manusia. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian itu semuanya tanpa terkecuali keturunan dari Adam. Maka baru-baru ini kita bisa melihat ada beberapa orang-orang selebriti kondang di Hollywood seperti aktor laga Jason Statham. Dia bukan Islam, tapi dia cat mobilnya dengan bendera Palestina. Dia bukan orang yang beriman kepada Allah, tapi kepeduliannya dengan kemanusiaan. Lalu kita yang memang sama-sama Islam, kalau ada orang jangan peduli dengan Palestina, itu kan masalah politik internal, itu kan masalah ekonomi, berarti dia tidak berakal. Karena kita sama-sama manusia. Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Siapa kata Rasulullah yang membantu saudaranya, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah selama dia membantu kepada saudaranya. Allah selalu menolong kepada kita. Maka kita yang menjadi manusia ini mesti harus peduli. Lalu alasan yang kedua, kenapa kita mesti peduli kepada Palestina? Alasan yang kedua, karena warga Palestina bagian dari warga Indonesia. Kenapa begitu? Ketika 1945 17 Agustus, ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan,
setelah Mesir. Pada waktu itu presidennya adalah Gamal Abdul Nasir, sahabat karib, sahabat akrab dari Soekarno, yang mengirim pesan bahwa Mesir pertama dia mengakui kemerdekaan RI, dilanjutkan dengan Mufti Imam Amin Al-Husaini pada waktu itu 1446 dia mengakui yang kedua negara tentang kemerdekaan RI. Pada saat itu banyak negara-negara Eropa belum mengakui dengan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi Palestina hadir membantu, menyokong, mensupport, termasuk Mufti Palestina namanya Husaini. Dia menyatakan kemerdekaannya. Pada saat itu juga datanglah Israel kepada Palestina. Maka hari ini siapapun di antara kita kalau merasakan bagaimana kemerdekaan didukung oleh warga Palestina, kita mesti juga dukung. Jangan hanya karena kita jauh, masih banyak urusan kita di Indonesia, kata orang, ngapain harus perlu donasi membantu warga Palestina? Dia tidak paham, dia tidak memikirkan. Karena pada saat itu yang tidak mengakui kemerdekaan RI ketika proklamir Soekarno-Hatta itu pada 1945, Amerika karena dia bersekongkol dengan Belanda, dia tidak mengakui dengan kemerdekaan. Tapi warga Palestina hadir, dia mengakui dengan kemerdekaan. Yang kedua alasannya adalah warga Palestina bagian daripada warga kita. Lalu yang ketiga, kenapa kita mesti harus peduli dan membantu warga kita yang tertindas, warga Palestina? Yang ketiga adalah karena memang Palestina adalah tempat hijrahnya para nabi. Nabi Ibrahim membawa Siti Sarah, istrinya, hijrah dari Babilonia, kalau sekarang namanya Irak dan Suriah, pindah ke Palestina, membawa istri, membawa keponakannya Nabi Lut. Dan yang kedua adalah Nabi Musa membawa 600.000 orang dari Mesir hijrah ketika dikejar oleh Fir'aun. Lalu kemudian Nabi SAW juga pernah bukan hijrah tapi mampir dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah 17 bulan lamanya Rasulullah salat dan berkiblat kepada Baitul Maqdis sebelum turun ayat Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, saat ini juga kamu palingkan kiblat kamu sekarang kepada Makkah Al-Mukarramah, kepada Ka'bah. 17 bulan atau sekitar 1 tahun setengah Rasulullah sudah berkiblat ke Baitul Maqdis, kepada Palestina. Bahwa kita peduli dengan Palestina, dia memiliki sejarah. Dan yang keempat adalah kenapa kita mesti peduli? Karena Baitul Maqdis tempat satu-satunya masjid yang Rasulullah biasanya dia menjadi imam berjemaah di Madinah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada yang lain. Rasulullah menjadi imam di sholat berjemaah. Tapi di Baitul Maqdis sebelum naik ke Sidratul Muntaha, sebagaimana kita dengar di Tarhim di Najaf sebelum sholat, as-salatu wassalamu alaik wa taqaddamta bis salat fasallam fikul fis samai wa anta imam. Kata di Tarhim kita baca ketika sholat didirikan di Baitul Maqdis di Masjid Aqsa, wa anta imam, engkau Muhammad menjadi imam. Pada saat itu yang menjadi makmum Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, bahwa mereka di sana sudah memiliki kesucian dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah diangkat di Sidratul Muntaha dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lalu yang kelima, kenapa kita mesti peduli kepada Palestina? Karena Palestina adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dan Maryam pada waktu itu hamil, dituduh, diolok-olok oleh Yahudi Israel, wahai Maryam, atau dengan bahasa yang sekarang dia mengatakan Maria. Isa dikatakan juga Yesus, wahai Maryam, engkau telah berzina dengan Yosef tukang kayu. Maka karena Maryam sudah tidak tahan dengan olok-olok Yahudi Israel, dia pergi ke tempat yang jauh, pantabadat makanan Kosia, mengasihkan diri si Maryam, atau yang disebut dengan orang sekarang Maria, mengasihkan diri karena sudah tidak tahan olok-olok. Setelah itu ketika lahir, datanglah lagi Yahudi Israel itu mengolok-olok, wahai Maryam, disebutkan dalam surat Maryam ayat 28, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, maka abuki merasauin, bapakmu itu bukan orang jahat, bapakmu itu bukan preman, wa makanat abuki baghiyah, dan ibumu juga bukan orang yang WTS, wanita muslimah maupun tidak. Tapi ayat ini di stop oleh Allah. Seandainya dilanjutkan maka tidak layak bahasanya. Seakan-akan Yahudi Israel mengatakan kepada Maryam waktu itu melahirkan Isa, wahai Maryam, bapakmu itu bukan orang jahat,
mamamu juga bukan WTS, bukan orang yang berzina, kenapa anakmu haram? Tapi tidak disebutkan Al-Quran karena tidak layak. Jadi hari ini yang dia mengakui Nabi Isa, atau dengan kata lain dia mengakui dengan Yesus, tapi ketika Palestina, keturunan Nabi dari Isa dan saudara-saudaranya digempur oleh Israel, lalu dia membela Israel, maka dia tidak punya akal, dia tidak berpikir, karena dia junjungannya, orang yang dia sayang, orang yang diagungkan juga dicela oleh Yahudi Israel. Laknatullah alaih. Mudah-mudahan dengan kita berdonasi kepada Palestina, membantu sedikit keringanan bagi mereka, di mana dapur-dapur mereka dihabiskan, dibuang semua makanannya, sumur-sumur bor, kemudian juga dicor agar mereka mati perlahan-lahan. Maka kita sebagai orang yang peduli, tidak mesti harus menjadi orang Islam, tidak mesti harus menjadi orang beriman, tidak mesti harus menjadi warga Palestina, karena Palestina punya sejarah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa berdonasi lewat mana saja pun. Tentu kita, donasi kita akan sampai kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzah 'anil syuraka'i wal amthal, alladzi ja'ala asy-syahra sahra istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatun tusbih qalban wa lisanan min fasadil a'mal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi min ad-dhalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil wudu'i wal asal. Salatan wa salaman daimain mutalazzimain ila yaumin la bai'un fihi wa la khilal. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa khawfu ma antum alayhi min at-tahawun bi umuddin. Wa raqibullah warji'u ila dinikum wa ati'u sunnata nabiyikum la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ya'muru bil amri wa yanha 'anil nafsi wa tanha bi malaikati kursi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ansurna wal muslimin wansur ikhwanana wal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud wa Israel wa shaqqit sarlahum wa farriq jama'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.